terjadi sepanjang musim haji tahun ini. Dibuka dengan musibah rubuhnya krain maut di Masjidil Haram tanggal 11 September yang menewaskan 107 jemaah dan melukai 238 lainnya. Hanya 2 hari setelahnya, terjadi bencana tanah longsor di Bukit Bata, Quraisy Mekah yang melukai 2 orang jemaah. Tanggal 18 September, giliran musibah kebakaran Hotel Sakap Al Barokah, wilayah Aziziyah, yang dihuni jemaah haji asal Solo, Jawa Tengah. Bersyukur tidak ada korban jiwa saat api melalap hotel. Lagi, tragedi pecah di Mina. Benarkah gara-gara aksi putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Salman Al Saud? Jelang menikah, Eli Sugigi perawatan kecantikan. Idul Adha heboh ala Princess Syahrini. Mengapa ia tetap tampil cetar membahana? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Lagi, tragedi memilukan pecah di Tanah Suci. Musim haji tahun ini seakan ditakdir syarat dengan beragam cobaan. Belum tuntas investigasi insiden rubuhnya krain di Masjidil Haram yang menewaskan 107 orang, musibah sudah kembali terjadi. Ironisnya, tragedi yang terjadi hari Kamis 24 September kemarin itu terjadi di kawasan Mina yang terkenal sering memakan korban jiwa. Ratusan ribu jamaah yang berjubel di jalur Mina 204 kawasan Jamarat Mina terlibat desak-desakan hingga merenggut jiwa 717 jamaah dan lebih dari 800 jamaah luka-luka. Kementerian Agama baru memastikan 3 jamaah Indonesia meninggal dan 10 luka-luka, tetapi masih ada 225 jamaah yang belum diketahui rimbanya. Saya melihat di tayangan ini saudara-saudara kita yang Masya Allah, semoga balasannya di surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berangkat ke Tanah Suci pasti ingin wafatnya di Tanah Suci, apalagi dalam keadaan berangkat ke umroh ataupun berangkat haji. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un pasti. Pasti kaget ya, karena memang kan kejadian yang waktu di yang krain itu kan nggak lama ya, baru masih menyisakan duka juga sebenarnya. Sungguh ironis. Jalur Mina 204 yang terkenal aman itu kini justru menjadi jalur maut. Sebagai gambaran, inilah kondisi normal jalur 204 sebelum terjadinya musibah. Pemerintah Arab Saudi ini membuat jalan yang sedemikian rupa ini untuk perjalanan yang dari masyarakat orang Asia mana, orang dari Timur Tengah mana. Ini sudah ada jalurnya sendiri dan diberikan waktu-waktu tertentu. Jika selama 10 tahun ini selalu aman, lantas apa penyebab tragedi Mina kali ini? Dari penyelidikan otoritas Arab Saudi diketahui, penyebab tragedi adalah penumpukan jemaah secara mendadak di dekat Jamarat. Sebuah sumber lain merilis kabar mengejutkan. Macetnya aliran jamaah kabarnya disebabkan oleh konvoi putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman Al Saud, yang lewat bersama 350 pengawal menuju lokasi jumroh. Demi kenyamanan sang pangeran, petugas nekat menutup 2 dari 5 jalur jemaah yang ada. Ada yang mengatakan ini karena putra Raja Arab lewat sehingga jalanan ditutup, jalur terhambat, orang antrian sudah mulai panjang, banyak, bahkan memakan waktu yang cukup lumayan sehingga desakan itu luar biasa. Ini yang tadi saya sampaikan, cobalah diinvestigasi, benar nggak? Tragedi Mina ini adalah tragedi ke-8 dalam kurun 25 tahun terakhir, sekaligus yang terburuk setelah tragedi terowongan Mina tahun 90 yang menewaskan 1.426 jemaah. Tragedi itu bahkan terus saja terekam dalam memori Dorce Gamalama. Kala itu, ia yang baru pertama kali naik haji menjadi saksi mata. Desak-desakan jamaah hingga jatuh terinjak-injak di terowongan Mina. 25 tahun yang lalu, waktu saya menunaikan ibadah haji yang pertama juga terjadi tragedi Mina. Tapi waktu itu tepatnya di terowongan Muazzin kalau nggak salah saya.
Dan kini 25 kemudian terjadi lagi persis dekat pelontaran. Tragedi Mina seakan memuncaki rentetan tragedi yang terjadi sepanjang musim haji tahun ini. Dibuka dengan musibah rubuhnya krain maut di Masjidil Haram tanggal 11 September yang menewaskan 107 jemaah dan melukai 238 lainnya. Hanya 2 hari setelahnya, terjadi bencana tanah longsor di Bukit Bata, Quraisy Mekah yang melukai 2 orang jemaah. Tanggal 18 September, giliran musibah kebakaran Hotel Sakap Al Barokah, wilayah Aziziyah, yang dihuni jemaah haji asal Solo, Jawa Tengah. Bersyukur tidak ada korban jiwa saat api melalap hotel. Sebagian besar musibah tahun ini disebabkan oleh faktor cuaca ekstrim, dari gelombang suhu panas, badai pasir, angin kencang, dan juga hujan es. Hujan es pernah, ketiban pala saya. Pokoknya pernah. Saya pernah umroh tahun baru, saya pernah hujan petir, wah segala macam pernah. Karena memang di sana itu cuacanya tuh nggak menentu. Kadang-kadang hujan, sekalinya hujan gede, nggak ada got, ya. Petir, wah macam-macam. Kalau ingin berangkat ke tanah suci, diniatkan dalam hati, jangan sampai setelah kejadian insiden musibah yang ada di Mekah, Madinah, atau mungkin saat ini di Mina, jangan sampai mengecilkan diri kita. Ini akhirnya tidak berangkat ke tanah suci. Jangan. Al-mautu wa zaiju wa rizki minallah. Mati, jodoh, rezeki yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Tragedi Mina adalah takdir ilahi bagi para haji syuhada. Kami segenap kru Kabar Kabari mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Sementara itu, kabar menarik muncul dari Mpok Eli Sugigi. Jelang pernikahan yang keempat, Eli sibuk perawatan kecantikan. Ia bahkan ditemani oleh Ferry, calon suami yang baru berusia 21 tahun. Lalu bagaimana cara Mpok Eli tampil cantik dan serasi dengan Ferry di pelaminan? Pemirsa, selama 30 menit ke depan, saya Desi Bauman akan menemani Anda menyajikan berita aktual yang dikupas secara lebih mendalam. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami Kabar Kabari. Dulu ya, aku yang kalau kamu dulu. Kalau ini gede banget lagi. Kan tadi buat syuting, habis syuting tadi. Gigit, bukan gigit. Gaya manja Eli Sugigi bersama calon suaminya, Ferry Anggara, belakangan semakin kerap terjadi. Semakin mendekati hari perkawinan tanggal 8 November, gairah kemesraan kedua sejoli semakin membara dan kesibukan mereka pun kini memasuki puncaknya. Setelah minggu lalu memastikan masjid untuk akad nikah serta resmi menyewa gedung untuk pesta resepsi, kemarin pasangan beda usia 23 tahun itu giliran membereskan penampilan. Po Eli dan calon suaminya yang mirip Reski Aditya itu kompak melakukan perawatan tubuh dan wajah demi tampil cantik dan mempesona saat perkawinan nanti. Sebenarnya sih seharusnya perawatan muka. Kalau bisa biar cantik ganti muka sekalian. Kayaknya Bang Desa udah pertama deh kayaknya. Juga apa deh coba. Katanya sih kalau misalnya jadi pesa jadi benih. Tapi mudah-mudahan aja ya kinclong dan. Aku cuma dia tuh. Po Eli betul-betul ingin tampil sempurna. Meskipun perkawinan dengan Ferry menjadi pernikahan yang keempat, tetapi ia ingin tampil berkilau tak kalah dari gadis perawan. Saat ini ia pun sedang menjalani program diet agar turun 20 kg dan bisa terlihat sebaya saat bersanding dengan Ferry, pemuda tanggung yang baru genap 21 tahun. Enak banget. Ci, jangan makan Ci. Tadi kan udah izin dulu. Tadi izinnya enggak. Ya, dia tidur. Bening nggak? Asli. Foto ini buat ini. Ya, kan biar kakek.
Gaya hidup Eli sudah berubah drastis. Ia mengutamakan penampilan, apalagi saat ini jelang pernikahan dengan Ferry. Belum puas dengan pijat dan lulur kecantikan, keesokan harinya Po Eli kembali menyambangi salon kecantikan dan kali ini giliran permak bagian rambut.